Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kita baca kitab Tanbihul Ghafilin dulu, karena pembahasannya panjang agar semuanya kebagian. Masih halaman 11 yang kitabnya sama. Depannya wa qala ta'ala qul la yanfa'akumul firaru. Wa qala ta'ala qul la yanfa'akumul firaru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, katakanlah, la yanfa'akumul firaru, lari tidak akan memberi manfaat kepada kalian. Berlari tidak akan memberi manfaat kepada kalian. In farartum, jika kalian berlari, minal mauti, dari kematian. Jadi katakanlah, jika kamu lari dari kematian, lari kamu tidak akan bermanfaat. Artinya kematian itu akan datang, akan tetap datang menjemput kamu. Awil qatlu, atau membunuh, atau pembunuhan. Al-qatlu atofnya ke al-firaru, pembunuhan juga tidak akan bermanfaat. Jika kematian itu belum datang, akan terhindar dari pembunuhan. Jadi awil qatlu atau pembunuhan. Fal wajibu, maka yang wajib, ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim, al isti'dadu, khobarnya wal wajibu, fal wajibu, al isti'dadu, mempersiapkan diri, lil mauti, untuk kematian. Maka yang wajib bagi setiap muslim adalah mempersiapkan diri untuk kematian. Qabla nuzulihi, sebelum turunnya kematian. Ya, qabla nuzulihi, sebelum turunnya kematian. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin.
inginkanlah kematian, bercita-citalah kematian. In kuntum shodikin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Bercita-citalah, inginkanlah kematian, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Walayatamannauhu abadam bima qaddamat aydihim. Walayatamannauhu, dan mereka tidak akan bercita-cita kematian. Hu-nya al-maut. Dan mereka tidak akan bercita-cita kematian abadan, selamanya. Bima disebabkan perbuatan, qaddamat yang telah dilakukan, aidihim oleh tangan-tangan mereka, yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka, disebabkan dosa-dosa yang mereka perbuat, begitu maksudnya. Jadi mereka orang-orang fasik tidak akan menginginkan kematian karena banyak dosa-dosa yang mereka perbuat. Fabayyanallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala menjelaskan annas-shadiqa, bahwa orang yang benar adalah yatamannal mauta, bercita-cita kematian, menginginkan kematian. Wa annal kaziba, dan orang yang bohong adalah yafirru minal mauti, berlari dari kematian. Jadi tandanya imannya benar atau imannya dusta. Orang yang imannya benar siap meninggal dunia. Orang yang imannya bohong, nanti saja deh, saya belum siap. Nah, itu namanya al-kaziba, orang yang imannya belum benar. Jadi tandanya orang imannya benar, kapan saja kematian itu datang, dia siap atau menginginkan bertemu Allah, menginginkan bertemu kematian, karena kematian adalah jalan menuju Allah, jalan bertemu dengan Allah. Nah, orang yang imannya dusta, orang yang imannya tidak benar, nanti saja belum siap. Nah, itu berarti kita bisa introspeksi diri, apakah iman kita ini shadiq atau kazib. Wa annal kaziba, dan bahwa orang yang dusta, yafirru itu berlari, minal mauti dari kematian, min su'i amalihi karena buruknya perbuatannya, min su'i amalihi karena buruknya perbuatannya, li annal mu'mina karena sesungguhnya orang mukmin, as-shadiqa yang benar, qadis ta'adda sungguh telah mempersiapkan, lil mauti untuk kematian, sungguh telah mempersiapkan bekal untuk kematian. Fahuwa, maka dia orang mukmin, fahuwa maka dia yatamannahu bercita-cita kematian, yatamanna bercita-cita, hu-nya kematian, ishtiyaqan karena rindu, ishtiyaqan karena rindu, ila rabbihi kepada Tuhannya. Jadi orang yang mukmin yang imannya benar, dia bercita-cita menginginkan kematian karena rindu bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kama ruya, sebagaimana diriwayatkan, an Abid Dardai dari Abu Darda, annahu bahwa beliau, bahwa dia Abu Darda, qala berkata,
Abu Darda yang berkata, uhibbul faqra, saya mencintai kefakiran. Ini beda sama kita semua nih. Uhibbul faqra, saya mencintai kefakiran, kemiskinan. Tawaduan, karena tawadu, karena rendah hati. Li Rabbi, kepada Tuhanku. Jadi saya memilih fakir, mencintai kefakiran karena tawadu, karena rendah hati kepada Tuhanku. Wa uhibbu, dan saya mencintai, senang, al marodo, sakit, saya senang sakit. Nah, beda dengan kita. Saya senang sakit. Takfiran, karena menghapus, lil khotoya, kesalahan-kesalahan, karena menghapus dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan. Jadi saya juga senang sakit karena dengan sakit dosa-dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu, dan saya senang, al mauta, kematian. Saya senang kematian, saya cinta kematian. Ishtiyaqan, itu ishtiyaqan sepertinya kurang alif. Kalau di sini kurang alif qafnya, karena tawaduan, takfiran, ishtiyaqan. Nah, itu sejajar sama, yang artinya karena, maf'ul li ajli. Ya, nggak tahu kalau kitabnya yang beda. Ishtiyaqan karena rindu. Ila Rabbi, kepada Tuhanku. Jadi saya cinta kematian karena rindu kepada Tuhanku, ingin bertemu dengan Tuhanku. Ya. Jadi tawaduan, takfiron, ishtiyaqon itu adalah masdar, dan itu kedudukannya maf'ul li ajli, karena, alasan perbuatan. Perbuatannya perbuatan cinta. Alasannya adalah karena tawadu, takfiron karena menghapus kesalahan, karena rindu. Selanjutnya, waruya, dan diriwayatkan, an Abdullah bin Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah Ta'ala meridhoi beliau, Abdullah bin Mas'ud. Qala, berkata, man nafasa, barang siapa yang hidup. Nafasa artinya hidup. Barotan, dalam keadaan berbakti. Barotan, dalam keadaan berbakti. Au fajirotan, atau dalam keadaan durhaka. Au fajirotan, atau dalam keadaan durhaka. Berbakti berarti taat pada Allah. Fajirotan berarti sering bermaksiat pada Allah. Illa, kecuali, wal mautu, kematian itu, khairun, lebih baik, laha, bagi orang tersebut. Khairun, lebih baik, laha, bagi orang tersebut. Fa in kanat barotan, jika orang itu orang berbakti, faqad qala Allah Ta'ala, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma indallahi khairul lil abrar. Wa ma, dan apa-apa, maksudnya pahala, indallahi, yang di sisi Allah, khairun, itu lebih baik,
lil abror, bagi orang-orang yang berbakti. Jadi pahala di sisi Allah, surga di sisi Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Wa in kanat fajiratan, dan jika orang itu durhaka, tukang maksiat kepada Allah, faqad qala ta'ala, maka sungguh Allah Ta'ala berfirman, innama numli lahum liyazdadu isman, kami panjangkan bagi kalian hanyalah untuk menambah-nambah dosa, bertambah-tambah mereka isman, dosanya. Ya, sesungguhnya kami panjangkan bagi mereka umurnya untuk mereka bertambah-tambah isman, dosanya, isman tamyiz, isman, dosanya, walahum, dan bagi mereka azabum muhin, siksa yang menghinakan, walahum, dan bagi mereka azabum muhinun, siksa yang menghinakan. Lahum khobar muqaddam, azabun mubtada muakhar, muhin naatnya azab. Waruya, dan diriwayatkan an Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa beliau Nabi, qala, bersabda, al mautu rahilatul mu'mini, al mautu rahilatul mu'mini, kematian itu adalah perpindahannya orang beriman, perpindahannya orang beriman. Jadi kematian itu pindahnya orang beriman dari alam dunia menuju alam kubur atau alam berikutnya. Jadi hanya berpindah, tetapi hakikatnya hidup, ruhnya masih hidup. Lalu dia akan mendapatkan siksa kubur atau azab kubur tergantung amalnya. Warwa Ibnu Mas'udin, Ibnu Mas'ud meriwayatkan anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa beliau Nabi, annahu, bahwa beliau Nabi, su'ila, ditanyanya adalah ayyul mu'minina afdalu, ayyul mu'minina afdalu, orang mukmin manakah yang lebih utama, orang mukmin manakah yang lebih utama. Qala, Nabi bersabda, ahsanuhum khuluqan, mereka yang paling bagus, khuluqan, akhlaknya, khuluqan tamyiz, ahsanuhum, mereka yang paling bagus apanya, khuluqan, akhlaknya. Jadi tamyiz itu mengandung pertanyaan apanya. Kila, dikatakan, wa ayyul mu'minina aqyasu, wa ayyul mu'minina aqyasu, orang mukmin manakah yang paling cerdas, orang mukmin manakah yang paling cerdas. Qala, Nabi bersabda, aksaruhum lil mauti dzikran, paling banyaknya mereka terhadap kematian apanya, mengingatnya. Saya tambah apanya untuk mengetahui tamyiz. Paling banyaknya mereka untuk kematian apanya, yang paling banyak, zikron, mengingatnya. Jadi tamyiz itu mengandung apanya. Kalau tapi terjemahan nanti nggak usah.
mereka yang paling banyak mengingat untuk kematian. Nah, itu terjemah biasa itu. Terjemahnya nanti akan begitu. Tapi kita tidak tahu kedudukan-kedudukan. Wa ahsanuhum, dan paling bagusnya mereka lahu terhadap kematian. Apanya? Isti'dadan, persiapannya. Wa ahsanuhum, dan paling bagusnya mereka lahu terhadap kematian. Apanya? Isti'dadan, ke persiapannya. Jadi mereka yang paling bagus persiapannya untuk kematian. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini sudah populer redaksi hadisnya, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Al-kayyisu, orang yang cerdas adalah, khobarnya al-kayyisu man, orang. Ya, jadi kadang-kadang habis mubtada khobar, kadang-kadang habis mubtada khobarnya masih jauh. Ya, jadi itu kita kemampuan menganalisa. Al-kayyisu, orang yang cerdas adalah. Nah, kalau sudah adalah, kalau sudah itu berarti itu khobarnya. Man, orang. Dana, yang menjaga. Nafsahu, hawa nafsunya, yang menjaga hawa nafsunya, menahan hawa nafsunya. Wa amila, dan beramal. Lima, untuk hari-hari, untuk kehidupan. Ba'dal mauti, setelah kematian. Untuk kehidupan setelah kematian, untuk hari setelah kematian. Wal ajizu, orang yang lemah adalah, al ajizu maksudnya orang yang lemah. Biasanya lemah lawannya kuat, tapi ini cerdas lawannya lemah. Jadi maksudnya al-ajizu, lemah akalnya. Orang yang lemah akalnya adalah, itu secara tersirat maknanya. Orang yang bodoh adalah, tapi bodohnya sopan, pakai kata al-ajizu, begitu. Penyebutan bodohnya sopan. Al-ajizu, orang yang lemah adalah, lemah akalnya, tidak bisa berpikir panjang adalah man, orang. Ittaba'a, yang mengikuti. Nah, masih failnya nafsuhu, dirinya, orang yang dirinya mengikuti hawa nafsunya, orang yang dirinya mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya. Watamanna, dan berangan-angan kosong. Alallahi, kepada Allah Ta'ala. Al-amaniya, angan-angan kosong. Maksudnya angan-angan kosong, yakni yaitu al-maghfirata, ampunan Allah. Jadi dia banyak bermaksiat, tidak mengendalikan nafsu, mengikuti hawa nafsu, lalu berangan-angan ampunan Allah, maka itu disebut orang yang bodoh. Jadi yang dimaksud al-amaniyah, angan-angan kosong, adalah mengharapkan ampunan Allah, tapi dia tetap bermaksiat, tidak bertaubat, maka itu mengharapkan ampunannya adalah angan-angan kosong. Demikian pembahasan kitab Tanbihul Ghafilin kali ini. Insya Allah untuk minggu depan kitab Tanbihul Ghafilin ini diganti, jadi tidak usah dibawa. Rencananya Fathul Qorib. Jadi Fathul Qorib tidak usah bawa, nanti akan diberikan. Jadi insya Allah untuk minggu depan kitab Tanbihul Ghafilin tidak usah dibawa, tidak apa-apa, bawa saja Imriti. Demikian pelajaran kita kali ini.